Halo, kembali lagi bersama channel Lari Sehat Jepang. Pernahkah kamu penasaran dengan lemak perut? Saya pikir banyak orang menyadari bahwa mereka telah menjadi gemuk dan sulit untuk menurunkan berat badan. Selain itu, dalam lemak perut ada yang dinamakan lemak subkutan dan lemak visceral. Dan saya pikir banyak orang tidak tahu perbedaannya secara detail. Untuk itu, di video kali ini saya akan menjelaskan informasi tentang lemak dan cara membakar lemak yang benar. Sejauh ini, mungkin kamu berpikir bahwa lemak visceral bisa turun jika kamu berlari dengan normal. Padahal tidak semudah itu. Namun, hanya dengan meraih titik tertentu, lemak visceral menjadi mudah terbakar. Dengan menonton video ini, kamu akan dapat membakar lemak dengan efektif saat berlari. Jadi, harap dipahami dengan baik dan coba untuk melakukannya. Channel ini akan membahas informasi tentang berlari, jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Pada paruh pertama video kali ini, saya akan menjelaskan pengetahuan yang benar tentang lemak visceral. Dan paruh kedua video, saya akan menjelaskan cara membakar lemak visceral dengan berlari. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang lemak visceral. Untuk mengetahui lemak visceral, perlu diketahui perbedaannya dengan lemak subkutan. Lemak subkutan adalah lemak yang terletak di antara kulit dan otot. Lemak ini berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi terhadap rangsangan eksternal seperti dingin dan syok. Namun, jika terlalu banyak lemak subkutan yang menempel, itu akan membebani pinggang dan sulit hilang dari tubuhmu. Ngomong-ngomong, tahukah kamu mana yang lebih cenderung memiliki lemak subkutan? Apakah pria atau wanita? Dikatakan bahwa wanita lebih mungkin untuk mempunyai lemak subkutan dan begitu mereka mempunyainya akan sulit untuk menghilangkannya. Dalam kasus wanita, banyak lemak subkutan disimpan untuk memperkuat kehamilan dan persalinan. Tetapi saya rasa beberapa orang berpikir bahwa bagaimana caranya membedakan antara lemak subkutan dan lemak visceral. Jika kamu mencoba mencubit lemak di perut dan tidak merasa sakit, maka itu adalah lemak subkutan. Tampilannya mudah dipahami. Lemak subkutan yang menempel di perut membuat kulit terlihat kendur. Di sisi lain, lemak visceral adalah lemak yang terletak di sekitar organ dalam tubuh seperti hati. Bagian menakutkan dari lemak visceral adalah bahwa hal itu dapat mempengaruhi darah dan menyebabkan masalah kesehatan. Jika terlalu banyak lemak visceral yang menempel, kandungan gula dalam darah akan meningkat dan tidak mungkin untuk mempertahankan tekanan darah yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Hal ini juga dikatakan memiliki berbagai efek buruk pada tubuh yang meningkatkan lemak netral dan kolesterol dalam darah. Sejauh ini, hanya ada kerugian jika kamu memiliki terlalu banyak lemak visceral. Untuk memeriksa apakah kamu memiliki lemak visceral, coba cubit perutmu dan lihat apakah kamu bisa mencubit lemaknya. Jika kamu kesulitan mencubit lemak dan merasa sakit, kemungkinan besar itu adalah lemak visceral. Juga, jika kulitmu tidak kendur tetapi perutmu buncit, mungkin kamu memiliki lemak visceral. Tapi mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa bisa memiliki lemak visceral? Dikatakan bahwa peningkatan lemak visceral disebabkan oleh konsumsi energi lebih banyak daripada energi yang diserap. Secara khusus, jika kamu makan makanan tinggi karbohidrat dan lemak gula setiap hari, semua energi yang dikonsumsi tidak akan terserap dengan baik, serta ekstra lemak akan menumpuk di dalam tubuh. Terlebih lagi, jika kamu makan terlalu cepat atau makan berlebihan, metabolisme akan memburuk dan akan lebih mudah menjadi gemuk. Namun, jika kamu memiliki sedikit kesempatan untuk menggerakkan tubuh karena harus bekerja, dan kamu tidak memiliki kebiasaan berolahraga, maka lemak akan sulit untuk dibakar. Tak hanya itu, kurang tidur juga bisa menyebabkan penumpukan lemak visceral. Jika ritme tidurnya terganggu, maka akan mengacaukan jam tubuh. Hormon yang menyimpan lemak di dalam tubuh akan disekresikan sehingga memudahkan lemak visceral untuk menempel di dalam tubuh. Selain itu,
Orang yang kurang berolahraga dan tidak memiliki massa otot yang baik akan sulit untuk mengeluarkan energi dan akibatnya menjadi cenderung menumpuk lemak visceral. Hal-hal tersebut perlu diubah. Karena jika lemak visceral terakumulasi lebih dari yang diperlukan, tekanan darah tidak dapat dipertahankan dengan baik. Ini karena tekanan darah mungkin naik atau insulin mungkin bekerja dengan buruk, yang menyebabkan kadar gula darah meningkat. Jika hal ini dibiarkan, dapat berdampak buruk pada penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup, tekanan darah tinggi, otak, jantung, ginjal, sehingga sangat tidak baik untuk tubuh. Jadi, perlu untuk mengurangi lemak visceral. Untuk itu, olahraga seperti lari efektif untuk membakar lemak. Nah, dari sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membakar lemak visceral dengan berlari. Berlari efektif untuk lemak visceral, namun sulit untuk menghilangkan lemak visceral hanya dengan berlari secara normal. Jadi, saya akan menjelaskan poin-poinnya. Mengapa berlari baik untuk dilakukan? Itu karena lari adalah olahraga jangka panjang yang tidak memiliki banyak beban dan mudah untuk dilakukan. Karena lemak visceral melindungi organ dalam, pada dasarnya sulit untuk dihilangkan dan perlu untuk terus berolahraga. Namun, jika kamu berolahraga terlalu keras, kamu sulit untuk berolahraga untuk waktu yang lama sehingga lemak visceral tidak akan hilang. Jadi, lari efektif untuk membakar lemak. Tetapi ada beberapa orang yang berpikir bahwa hanya dengan berlari akan mengurangi lemak visceral. Tentu saja, ada hal-hal yang harus dilakukan selain berlari. Ada penelitian yang membandingkan berapa banyak lemak visceral yang berkurang dengan melakukan latihan aerobik dan non-aerobik. Latihan aerobik membakar kalori 67% lebih banyak. Dikatakan bahwa lemak visceral dapat dihilangkan dengan baik, jadi lari itu efektif. Tetapi jika hanya berlari akan ada efek negatif yang menyebabkan otot jatuh. Jadi sangat efektif untuk menggabungkan tidak hanya lari tetapi juga latihan otot. Sit up juga direkomendasikan untuk latihan otot. Kesannya, lemak cenderung menumpuk di tempat-tempat di mana otot tidak banyak digunakan atau di tempat yang sulit. Oleh karena itu, efektif juga untuk menggerakkan dan merangsang lingkar perut, tempat penumpukan lemak visceral dengan cara sit up. Caranya adalah dengan berbaring terlentang dan tidur dengan lutut tegak. Dari posisi tersebut, lakukan sit up sambil memutar tubuhmu seperti ini. Dengan menekuk kaki secara bergantian, kamu bisa mendapatkan banyak tekanan pada otot perutmu. Ini cukup sulit pada awalnya dan tidak apa-apa jika kamu tidak menggerakkan tubuh bagian bawah. Jika masih sulit, ada baiknya memulai dengan sit up yang sedikit mengangkat kepala tanpa memutar tubuh. Lakukan ini 10 kali 3 set sebelum berlari. Tentu saja metode tersebut dan jumlah sit up disesuaikan dengan kondisi badan kita. Sebelum kamu berlari, gerakan perutmu dan rangsang otot-ototmu. Hal itu membuat kamu lebih mudah untuk membakar lemak saat berlari. Namun, tidak mudah untuk berolahraga jika kamu tidak pernah berolahraga. Dalam kasus seperti itu, mari kita mulai dari berjalan. Tentu saja ini bukan jalan biasa, tapi jalan sambil memutar perutmu. Hanya dengan berjalan sambil memutar perut akan merangsang perutmu. Berjalan biasa pun bagus. Tentu saja jika kamu sudah terbiasa berjalan, kamu secara bertahap akan meningkatkan level latihan. Kamu dapat secara efektif mengurangi lemak visceral dengan menggabungkan lari yang merupakan latihan aerobik dengan latihan yang merangsang perutmu seperti ini. Juga cobalah untuk menggunakan tangga sebanyak mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Banyak berjalan seperti biasa juga membantu mengurangi lemak visceral. Secara khusus, berjalan 3.000 langkah sehari lebih dari biasanya atau berjalan 30 menit lebih lama efektif untuk mengurangi lemak visceral. Tentu saja, jika 1 bulan atau lebih tidak efektif, perlu melanjutkan latihan ini setidaknya selama setengah tahun, bahkan jika memungkinkan setidaknya selama 1 tahun. Dengan begitu, kamu bisa mengurangi resiko kesehatan yang akan terjadi di masa depan, sehingga bisa hidup lebih sehat. Silakan coba lakukan sesuai saran yang kami berikan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, karena kami akan kembali dengan informasi yang lebih menarik lainnya. Bye-bye!